yang di Indonesia, Najwa Shihab. Dia memimpin juga perusahaan narasi dan lain sebagainya, dan dia berhasil. Kenapa perempuan harus selalu dihadapkan dengan pilihan mau karir atau keluarga? Kenapa enggak dua-duanya? Perempuan bisa dua-duanya, laki-laki pun juga bisa dua-duanya gitu. Presiden pertama kita juga bilang kalau kemajuan suatu negara itu dinilai dari kemajuan perempuannya. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Halo Sobat Solid, selamat datang di segmen spesial nih. Ada Sobat Talk spesial bersama dengan salah satu orang yang begitu aku kagumi gitu kan sejak aku kuliah dulu gitu. Nah, seperti di judulnya nih, hari ini kita bakal membahas tentang women in manufacture gitu. Manufacture itu apa sih? Manufacture itu adalah perusahaan manufaktur. Jadi kita bakal membahas peluangnya, terus habis itu apa yang bisa kita lakukan, dan mungkin kayak tantangannya juga ya gitu. Bersama dengan salah satu orang yang sudah benar-benar paham di bidangnya, yaitu Mbak Luxi. Kak Luxi Nabela Fares. Beliau ini sudah menjadi praktisi atau aktivis di bidang kesetaraan gender gitu. Mungkin bisa dikenalkan sedikit nih Kak Luxi, mulai dari pekerjaannya saat ini, namanya, dan apa aja sih yang kesibukannya akhir-akhir ini gitu. Silakan. Halo Sobat, apa namanya? Sobat Solid. Halo Sobat Solid, aku Luxi Nabela Fares. Biasanya dipanggilnya Luxi, tapi kalau di rumah panggilannya Bella sih. Oke. Tapi nggak apa-apa, terserah mau panggil apa aja. Aku dari aslinya Sragen. Dan kuliahnya di Solo, tapi sekarang udah lulus. Terus kemarin kerja di NGO namanya Siklus Indonesia, terus kerjasama juga sama UNFPA Indonesia dan UNFPA Asia Pasifik, yang waktu itu sih kita bikin kayak capacity building, terus untuk mengkoordinir komunitas yang memang fokus di isu digital sexuality education di Asia Pasifik gitu. Tapi karena udah selesai dan aku fokus di lain hal, which is I'm preparing for my IELTS and my master something. Jadi kesibukannya itu dulu. Okay. Cuma nanti kalau pengen kerja lagi ya udah tinggal apply lagi kan ya. Sama yang masih sering untuk ketemu dan ngobrol itu sama teman-teman komunitas. Jadi aku dan teman-teman punya komunitas namanya Pusat Kajian Perempuan Solo atau PUKAPS biasanya. Cuma di Instagramnya ini namanya @solopukap gitu. Nah di situ aku biasanya bahas entah itu project atau program yang memang itu diadakan untuk anak-anak muda, perempuan ataupun laki-laki yang fokus di isu gender equality and feminism movement and something. Oke, menarik banget. Jadi tuh perkenalan dari beliau sendiri, Kak Luxi gitu ya, begitu panjang karena memang beliau ini udah menekuni bidang ini sejak kapan tuh, Kak Luxi? Kalau menekuninya itu sejak aku semester 3 di kampus, berarti sekitar 2015-an karena masuk 2014, terus 2015 aku masuk. Tertarik untuk baca buku non-fiksi. Waktu itu buku pertamanya adalah Zaman Peralihan dari Suhogi kalau nggak salah. Iya. Terus dari situ ngelihat kok isu-isu yang dibahas di kampus tuh isu-isunya tentang filsafat, politik, ekonomi kayak gitu-gitu. Tapi kayak peran perempuan tuh nggak sering diangkat gitu. Akhirnya aku kepo sama buku-buku yang itu berkaitan sama analisis gender, terus soal gender, kesetaraan gender, tentang peran perempuan dan lain-lain. Dan akhirnya aku membaca bukunya Mansyur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, dan dari situ titik mulanya aku tertarik. Ini aku banget nih. Dari SM, karena dari SMA tuh dari SMA, bahkan dari SD tuh paling nggak suka kalau misalnya kayak disepelein sama temenku cowok. Jadi aku di titik itu masih arogan sekali untuk membalas perlakuan laki-laki. Kalau kamu keras sama aku bisa keras balik sama kamu. Gitu. Tapi setelah aku belajar tentang feminisme, tentang analisis gender, tentang kesetaraan gender itu sendiri, justru membukaku untuk lebih
dewasa, lebih mature secara mental untuk ya kalau kita mau ngomongin soal kesetaraan gender, kita jangan kasih kesombongan atau arogansi baru atau kekerasan dong untuk menciptakan budaya yang lebih inklusif gitu. Dari situ 2017 akhirnya sadar kayaknya perlu nih punya komunitas yang memang bisa jadi ruang aman, karena pernah waktu itu di kampus kayak ada labeling gitu loh. Kalau perempuan membahas tentang feminisme atau kesetaraan gender berarti dia liberal atau orang kiri gitu. Nah, kalau ada juga waktu itu sedikit intimidasi, terus akhirnya membuat komunitas di luar kampus. Oke. Jadi tempat aman lah ya untuk membahas itu tadi gitu. Wah, ini aku nggak bisa berhenti jaw drop. Keren banget gitu ya Kak Luxi ya. Ternyata perjalanannya untuk berada di titik ini tuh nggak mudah gitu. Bukan yang cuman aku pengen terus kayak belajar terus udah gitu ya. Ternyata panjang sekali perjuangannya, ada juga tantangannya di situ ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang feminisme gitu ya, pasti kan panjang banget tuh buntutnya gitu. Tapi kenapa sih hari ini kita membahas tentang women in manufacture gitu? Mungkin kalau aku bisa sedikit memberi gitu ya Kak Luxi ya. Jadi tuh kita pada Agustus 2016 kata BPS itu ada kesenjangan angka tingkat partisipasi angkatan kerja antara jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Nah, laki-laki itu angkatan pekerjaan yang memang mereka sudah ada di dunia ini itu ada 81,9% di Indonesia ya. Kemudian untuk perempuan sendiri ada 50,77%. Itu di Agustus 2016. Kemudian yang paling baru pada saat itu Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, beliau namanya Ibu Leni N. Rosalin, begitu beliau mengatakan kalau misalnya upayanya masih harus ditingkatkan karena pada tahun itu pun 2022 ya ada 82% untuk laki-laki angkatan kerjanya, sementara untuk perempuan tuh 53%. Jadi masih ada 19% kesenjangan gitu. Makanya kita hari ini mau membahas itu sebenarnya apa sih gitu ya yang menyebabkan kesenjangan ini begitu besar seperti itu ya Kak Luxi ya. Tapi sebelum kita semakin dalam membahas tentang tema kita hari ini, mungkin bisa diceritain sedikit Kak, apa sih sebenarnya kesetaraan gender itu? Jadi kalau dari buku yang pertama kali aku baca, judulnya analisis gender dan transformasi sosial oleh Mansyur Fakih, bilang kesetaraan gender itu adalah satu posisi di mana tidak ada ketidakadilan gender tadi gitu. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu bukan untuk biar sama laki-laki dan perempuan secara tenaganya atau secara apapun terus sama gitu. Pernah juga ada yang bilang, kalau misalnya ngomongin kesetaraan gender berarti perempuan harus bisa angkat galon dan lain-lain, terus akhirnya nggak jadi ke dalam pembahasan yang esensial gitu, tapi pembahasan yang jadi oposisi biner gitu. Kalau nggak ini ya ini, kalau nggak hitam ya putih kayak gitu-gitu. Nah, dari kesetaraan gender sendiri, kalau dari apa yang aku baca dari bukunya Mansyur Fakih tadi, terus ada buku-buku lain kayak bukunya Bu Musdah Mulia, ada bukunya Bu Alimatul Kiptiyah, bilang kalau kesetaraan gender itu adalah satu posisi di mana kita bisa menciptakan satu bentuk relasi kesalingan sebenarnya antar gender, mau itu laki-laki, perempuan atau gender minoritas lainnya atau kelompok minoritas lainnya. Jadi sebenarnya ngomongin soal kesetaraan gender itu nggak ngomongin soal laki-laki, perempuan dan gender-gender tertentu, tapi juga ngomongin tentang kelompok minoritas lain kayak teman-teman disabilitas, teman-teman kelompok minoritas baik itu dari sisi agama, dari background agamanya atau background adat dan lain sebagainya, itu juga dibahas di situ karena kita kalau ngomongin soal kesetaraan yang ngomongin semuanya gitu. Nah itu terus dari kesetaraan gender tadi, Mansyur Fakih bilang sebenarnya nggak apa-apa ada perbedaan gender. Tapi masalahnya adalah, jadi Mansyur Fakih bilang nggak apa-apa loh kalau ada Mansyur Fakih bilang nggak apa-apa loh kalau ada perbedaan gender asal tidak ada ketidakadilan gender. Apa itu ketidakadilan gender?
Menurut Mansur Fakih, ketidakadilan gender itu ada 5. Yang pertama, masih ada subordinasi atau pemiskinan terhadap kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah perempuan. Misal perempuan nggak boleh kerja sama pasangannya, bolehnya di rumah aja gitu. Jadi secara finansial dia miskin dong karena nggak punya pendapatannya cuma dari suami. Yang selanjutnya adalah marginalisasi atau peminggiran di sini maksudnya nanti juga akan berdampak juga ke kemiskinan tadi, atau biasanya lebih ke dia di nomor 2 kan gitulah, dipinggirkan. Kalau masih ada laki-laki kita utamakan laki-laki biasanya gitu. Nah kalau masih ada ini tadi berarti masih ada ketidakadilan gender. Yang ketiga masih adanya stereotype atau stigmatisasi gender, di mana stigmatisasi atau stereotype ini adalah sebuah label negatif yang biasanya ditempelkan ke perempuan. Kalau perempuan kerja pulang malam nanti berarti dia kerjaannya nggak benar nih, jangan-jangan dia kupu-kupu malam nih dan lain-lain. Jadi label negatif itu kalau masih ada berarti masih ada tuh ketidakadilan juga. Yang keempat adalah kekerasan, baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan non fisik. Kalau masih ada berarti perbedaan gendernya ini tadi tuh bermasalah nih, berarti masih ada ketidakadilan gender. Yang terakhir, kalau di bukunya dulu tuh bilangnya beban ganda. Cuma kalau sekarang ternyata perempuan satu dengan perempuan lainnya tuh nggak cuma punya beban ganda aja, tapi beban berlapis gitu. Iya, layering burden. Karena bisa juga antara aku dan Yuri diskriminasi yang didapatkan juga beda nih. Entah karena aku backgroundnya Jawa, mungkin Yuri bukan pure Jawa tapi ada Chinese-nya atau ada ras yang itu minoritas di tempatnya di sekarang di Jawa gitu. Nah itu juga nanti akan ada juga beban yang berbeda atau diskriminasi yang didapatkan itu juga berbeda antara satu perempuan ke perempuan yang lain. Makanya sekarang sering banget teman-teman feminis atau mereka yang mempelajari soal kesetaraan gender, mereka paham untuk mencari solusi ini tuh perlu pendekatan interseksionalitas, pendekatan yang melihat nggak cuma dari satu background aja, tapi bisa dari layering background, dan pendekatan solusinya akan bisa lebih tepat sasaran gitu daripada cuma dipukul rata gitu. Itu sih. Banyak banget ya. Tapi memang kalau untuk memahami kesetaraan gender tuh nggak bisa mungkin cuman menjelaskan dengan satu kata gitu Kak Luxi ya. Ternyata sedalam itu gitu interpretasi dari kesetaraan gender seperti itu. Nah kalau misalnya kita lihat nih ya pengalaman yang Kak Luxi gitu ya, begitu memahami tentang kesetaraan gender gitu kan, berarti kita udah nggak perlu meragukan lagi gitu pemahamannya masih belajar juga siap. Nah sebenarnya apa sih Kak Luxi yang melatar belakangi kamu untuk menggeluti bidang ini? Tadi aku sempat spill di awal kalau dari kecil, dari SD aku paling nggak suka kalau diremehin atau di underestimate sama lawan jenis atau temenku yang cowok gitu. Makanya dulu waktu sejak SD aku berusaha untuk ambil posisi-posisi yang bisa memberikanku power, which is jadi ketua kelas atau pokoknya jadi pentolan deh, dan aku bisa punya suara di situ untuk untuk berkontribusi biar bisa suaraku tuh terwakilkan di situ gitu. Dan untungnya dapat. Cuma setelah SD, SMP-nya kan dulu SD deket rumah, terus SMP dan SMA-nya di Solo. Makin ketemu kan ya, semakin banyak diverse people yang aku temui. Jadi aku juga pasti kehilangan power yang udah aku build dari awal tadi. Dan di titik itu kayak pernah dapat karena jadinya nggak punya power lagi atau powerless, merasa powerless. Di titik itu aku menjadi rentan gitu, jadi perempuan yang rentan. Pernah mendapatkan catcalling, ya digoda-godain, walaupun di titik ketika digodain aku ngelawan baliknya dengan aku liatin sampai si pelakunya tuh menundukkan pandangannya dia gitu. Itu pernah. Terus yang paling membekas adalah karena aku sekolahnya di Solo, terus pulang ke Sragen itu naik transportasi umum, naik bus.
Nah, disitulah di bus itu aku mendapatkan pelecehan seksual. Jadi ada laki-laki yang nggak aku kenal pegang payudaraku, dan waktu itu aku nggak tahu tuh kalau itu adalah satu bentuk pelecehan. Yang aku tahu ini adalah salah, cuma aku nggak tahu harus ngapain. Jadi aku kayak kaku di situ. Untung waktu itu udah mau turun, jadi posisinya mau turun, terus ada orang yang ngejawil gitu payudaraku, terus dia turun duluan, terus akhirnya aku cuma nge-freeze gitu aja. Habis itu aku turun, dan setelah aku sampai rumah aku nggak berani cerita ke orang tua. Itu kejadian 2000 berapa ya berarti ya, SMP SMA 2010-an ya, 2010 2012 SMP SMA aku lupa. Tapi yang jelas aku baru berani cerita ke mamahku, ke orang tuaku baru di tahun 2016. Wow. Jadi memang proses untuk dapat keberanian cerita itu di tahun 2016, karena ya takut kan ya, anak kecil nggak tahu itu apa, nanti aku yang disalahin nanti, karena kan kultur kita atau kultur masyarakat kita masih menyalahkan korbannya gitu kalau ada kasus pelecehan seksual kayak gini gitu. Di titik itu aku sadar kalau aku adalah korban atau aku adalah seorang penyintas. Tapi dari situ terus aku akhirnya kayak ada momen-momen yang mengingatkanku kembali. Jadi waktu SD ternyata aku juga pernah gitu mendapatkan kekerasan seksual juga gitu dari tetanggaku, dan itu ini trigger warning banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton ada yang ke-trigger, tolong di pause dulu, take a deep breath, ditinggalin dulu, ditenangin dulu atau cari bantuan. Continuing my story, intinya si temanku laki-laki ini dia kayak mainin puting payudaraku waktu aku kelas 6 SD. Dan waktu kelas 4 atau kelas 3 SD itu pernah juga dianterin gitu sama guruku. Dan waktu itu aku dikasih kayak uang 500 yang ada kerannya gitu loh. Oh iya, tahu. Itu terus aku mau diajak balik bareng gitu karena searah. Dan waktu diboncenginnya tuh aku nggak di belakang tapi di depan. Terus bukan vagina sih, tapi kayak tangannya si guruku itu tuh nggak pegang perut untuk megangin aku, tapi pegang kemaluanku gitu. Jadi itu aku ceritain juga sama mama di tahun 2016. Jadi proses yang bertahun-tahun itu untuk mempersiapkan diri. Am I sure to tell the story to my mother and my parents? Itu juga butuh keberanian ternyata. Jadi kalau di luar sana nih teman-teman menemui ada temennya yang mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kita nggak bisa memaksakan untuk si korban itu untuk cerita langsung, karena itu kembali lagi ke kesiapan mental, dan setiap perempuan atau setiap manusia itu punya kesiapan mentalnya masing-masing gitu untuk cerita. Jadi itu terus aku menemui tadi buku-buku tadi dan menyadarkanku, oh ini yang dinamakan ketidakadilan gender ternyata. Oke. Oh my god, Kak Luxi. I'm so sorry ya, kamu jadi harus open up untuk membuka luka lama gitu kan ya. Sumpah itu adalah hal yang sekarang, alhamdulillah ya. Kayak pasti juga bukan cuman Kak Luxi, di luar sana juga pasti banyak banget teman-teman wanita ya yang kena kekerasan seksual, dan even sekarang tuh ternyata bukan cuman perempuan doang yang bakal bisa kena pelecehan seksual gitu ya. Dan itu benar-benar menyeramkan banget gitu. Entah gimana, entah kapan kita bakal bisa ketemu di kondisi yang lebih baik gitu kan. Karena entah kenapa aku dulu juga pernah di bis juga. Di bis juga. Jadi pada saat itu ya kurang lebih sama seperti ceritanya Kak Luxi. Entah kenapa ya di bis itu di bis itu kenapa begitu banyak orang-orang mengerikan gitu. Padahal itu adalah transportasi umum, dan sebenarnya ada orang yang notice juga pada saat itu. Tapi semua orang diam di situ. Jadi kayak jadi bystander. Kita cuma bisa diem gitu. Nggak ada yang stand up for us gitu kan. Entah dia pura-pura nggak tahu atau gimana ya. Karena nggak tahu caranya nolong juga. Kadang sering kali kayak gitu.
Oke. Gak berat deh. That was apa ya? Aku juga merasa bersalah nih ya karena Kak Luxi harus membuka trauma. Jadi ternyata awalnya itu dari trauma itu ya. Iya. Trauma kemudian Kak Luxi mencoba untuk mencari sepertinya ini adalah hal yang salah dan harus dibetulkan gitu. Betul. That's why you choose to benar-benar mendalami bidang ini kayak gitu. Oke. Mungkin kita bisa pelan-pelan masuk ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak Luxi. Okay. Jadi di dalam kajian tentang kesetaraan gender tuh kan ada banyak banget kajiannya gitu ya. Terus ada berbagai bidang gitu. Misalnya kayak salah satunya mungkin di sosial gitu, kayak yang tadi kita sudah bahas gitu. Tapi karena kita ini adalah Solabadi gitu ya. Solabadi adalah perusahaan manufaktur yang juga di sini ada beberapa wanita gitu. Mungkin sekitar 12 sampai 13 orang dari sekitar 63 karyawan gitu kan. Terus masih ada 51 internship juga. Itu juga kita jadi tahu lah gimana peran kita di sini gitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih Kak Luxi gitu kesetaraan gender itu berperan di bidang manufaktur gitu atau lingkungan kerja secara umum? Jadi ini yang aku tahu dari komunitas. Jadi sebenarnya ada tuh satu, udah jadi NGO atau belum ya, aku kurang tahu, perkumpulan yang itu mewadahi teman-teman perempuan pekerja. Salah satu leadernya nih namanya juga Yuri. Oh iya. Ya, sekarang dia di Jakarta Feminist and she's awesome untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pekerja ini gitu. Nah, kalau secara umum perempuan pekerja sendiri di di perusahaan manufaktur memang seringkali karena manufaktur, karena perusahaannya itu kayak bikin alat gitu, jadi terlabel atau distigmakan sebagai perusahaan atau pekerjaan laki-laki gitu kan ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya ngomongin tentang pekerjaan, mau pekerjaan apapun yang itu sifatnya ada di publik, itu tuh bisa aja dilakuin baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan sistem kolaborasinya mereka masing-masing gitu. Jadi sebenarnya salah besar ketika menempatkan satu pekerjaan tertentu itu tuh untuk gender tertentu atau untuk jenis kelamin tertentu, karena sebenarnya pekerjaan ini tadi tuh dia nggak punya kelamin atau dia nggak punya jenis kelamin tertentu kan. Jadi nggak perlu juga untuk pekerjaan A itu cuma buat laki-laki, pekerjaan B cuma buat perempuan. Banyak banget. Baru aja kemarin nih salah satu one of my relatives say that kalau perempuan tuh cocoknya kalau di bidang ekonomi tuh bidang akuntansi aja gitu. Kalau di manajemen tuh mau kerja apa nanti ini, pokoknya tuh perempuan tuh akuntansi yang ngitung-ngitung, yang di belakang pokoknya. Kayak gitu-gitu. Nah, ternyata masih ada hari ini yang punya perspektif seperti itu. Itu di keluarga terdekatku ada, dan ternyata perspektif itu tuh nggak bisa dikatakan sedikit, tapi itu jadi majority opinion di luar sana bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu tadi itu punyanya laki-laki aja. Nah, kalau ngomongin soal kesetaraan gender di tempat kerja ya baiknya adalah satu perusahaan itu memberikan satu kebijakan yang memang itu tuh nggak diskriminatif. Atau contoh paling konkretnya adalah ketika buka vacancy, buka lowongan kerjaan, si perusahaannya itu tuh enggak dengan pekerjaan misal finance harus perempuan, good looking ya biasanya gitu, usia sekian gitu, sehat jasmani rohani dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa tuh requirement-nya tuh bukan requirement yang physically tadi loh, tapi lebih ke pengalamannya. Jadi lebih ke value-nya yang dicari. Oh, kita membutuhkan finance misal pengalamannya 5 tahun kerja di bidang yang sama atau bidang sejenis yang berkaitan sama finance, terus punya good capability untuk time management atau money management dan lain sebagainya. Itu lebih inklusif atau lebih
lebih nggak diskriminatif gitu kalau untuk cari pekerja baru gitu. Nah itu udah mulai diterapkan sama teman-teman NGO yang aku tahu, karena selama ini aku kerjanya sama NGO ya, maksudnya yang profit company. Pernah satu pertama awal-awal itu kebetulan itu juga udah mulai diterapkan, bahkan sebelum kita masuk ke perusahaannya tuh ada kayak penandatanganan di kontrak kerja itu tuh juga ada kayak apa ya, letter of agreement apa ya, gitu ya, entah letter of agreement atau MOU yang itu tuh untuk menjamin perlindungan kita di perusahaan itu biar kita tuh terlindung dari pelecehan seksual dari sesama pekerja atau diskriminasi yang lainnya terkait dengan ketidakadilan gender ini tadi. So that was really good way untuk menciptakan perusahaan yang inklusif gitu. Nah mungkin di Soul Abadi nanti bisa kayak gitu, atau bahkan mungkin sudah melakukan itu, jadi itu salah satu upaya yang baik juga gitu, untuk mengangkat kesetaraan gender tadi. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat di sosial media sekarang banyak banget gitu ya pekerja-pekerja wanita or bukan wanita yang upload gitu kan, betapa pengalamannya dia speak up gitu di akun anonymous karena begitu susahnya untuk bisa dimengerti gitu kan. Akhirnya dia ngomong di situ bahwa dia mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, tidak enak gitu ya di pekerjaannya dia dengan sesama rekan kerja gitu kan. Karena memang ya gimana ya, di situ pun mungkin sudah dinormalisasi gitu ya kayak Oke. Jadi tadi aku nambahin sedikit, ada bisa suatu perusahaan itu kasih lowongan pekerjaannya based on their value, sama ada perjanjian atau perlindungan di awal kontrak. Jadi pekerja tahu kalau misalnya ada apa-apa lapornya kemana atau gimana penanganannya dan lain-lain. Sama mungkin ada edukasi. Salah satunya nih Soul Abadi ini udah kasih edukasi yang baik juga nih untuk membahas soal kesetaraan gender atau women in manufacture. Gitu. Wow, thank you ya Kak Lucy. Edukasinya. Karena juga kalau misalnya kita mau bilang ya apa yang terjadi di perusahaan gitu kan somehow memang harus diselesaikan, dituntaskan di situ gitu. Kalau misalnya orang sudah telinga lain yang mendengarkan pasti bakal jadi lain lagi, bahkan bisa sampai melukai perusahaan. Jadi itu emang benar-benar harus kita sadari banget gitu ya Kak Lucy. Makanya perusahaan perlu punya SOP. Jadi SOP itu gimana cara penanganannya, siapa yang ngurus dan lain-lain, terus penanganan korbannya, nanti yang membantu siapa, yang akan menanyai korbannya butuh pendampingan psikolog atau dan lainnya. Nah itu dari SOP itu gitu. Oke. Ini intake yang bagus banget nih buat teman-teman di luar sana mungkin yang juga lagi manage perusahaan. Terus habis itu kayaknya wah di perusahaanku belum ada nih kayak gini. Kayaknya harus diterapkan gitu. Dibuat aja gitu. Nanti bisa kontak Kak Lucy. Oh bukan ya? Boleh. Kita panggil perkumpulan perempuan kerja untuk bantuin. Iya, karena Kak Lucy ini sebenarnya networking di bidang ini banyak banget gitu. Jadi misalnya teman-teman sana kan mungkin di sana juga ada tim legalnya juga ya Kak Lucy. Jadi mungkin teman-teman ada yang kayak aduh mulai dari mana dulu nih, itu kan nggak tahu ya. Jadi bisa hubungin kemana aja tuh Kak Lucy. Misalnya kita mau pengen bikin peraturan ini, terus nggak tahu harus gimana, SOP-nya seperti apa, pasti kan di internet tuh inklusif juga ya hal-hal seperti ini. Itu harus hubungin kemana sih Kak Lucy? Kalau contoh konkretnya tadi mau bikin SOP di perusahaan gitu ya, teman-teman bisa, aku lupa lagi Instagramnya namanya apa, tapi ada perkumpulan perempuan pekerja di situ. Nanti mungkin dikasih di description box juga ya. Itu untuk mungkin membantu dialog kayak aku harus ngapain untuk pertama kalinya, membuatnya seperti apa, atau at least reach out ke NGO terdekat yang itu punya concern sama isu perempuan juga bisa. Kalau yang aku tahu sih selama ini yang udah membuat SOP, bahkan SOP kekerasan seksual itu tuh nggak cuma ada kan udah nih ya dibuat di perguruan tinggi, terus sekarang yang baru untuk anak-anak sekolah itu udah ada, SOP komunitas pun itu juga perlu gitu. Nah makanya perusahaan juga nggak boleh ketinggalan juga untuk bikin SOP ini. Kemarin aku belajarnya sama teman-teman Jakarta Feminis. Jadi kenapa kok kelihatannya teman-teman yang bergerak di isu kesetaraan gender dan feminisme itu tuh bisa
cepet untuk apa ya, cari bantuan atau cari perspektif yang lain, itu karena kekuatan jaringan atau solidarity dari jaringan yang udah dibentuk itu tadi. Jadi kalau misalnya nanti boleh juga tanya ke aku, nanti aku coba tanyain ke teman-teman, kan kita gabung juga tuh di aliansi namanya Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, itu juga bisa nanti aku lewat aku untuk aku tanyain kayak gitu juga bisa, atau kira-kira ada NGO terdekat yang memang ikut di koalisi tersebut juga bisa ditanyain langsung. Jadi sebenarnya bisa tanya ke siapa aja sih, yang penting adalah melihat orang yang kita tanyain itu tuh memiliki perspektif atau sensitif gender yang baik gitu. Oke. Karena banyak juga yang mereka mempelajari gender yang baik tapi kurang sensitif, gender gitu juga ada. Yes, oke. Jadi ya itu tadi ya teman-teman, kalau mau butuh bantuan gitu kan bisa menghubungi aliansi atau asosiasi yang udah disampaikan sama Kak Luxi tadi, atau bisa ke NGO terdekat seperti itu. Oke. Kalau kita ngomongin tentang women in manufacture atau women in workplace gitu ya, Kak Luxi, mungkin kita bisa sedikit bilang kalau misalnya di sini memang banyak tantangan. Kalau misalnya bisa dibilang pelecehan seksual itu cuma salah satunya gitu kan ya. Terus habis itu ada nih fenomena yang namanya tuh glass ceiling atau glass cliff. Jadi ada dua sih, glass ceiling sama glass cliff. Kalau glass ceiling tuh kan atap kaca gitu. Kalau glass cliff itu kan kaca tebing, tebing kaca. Jadi dia tuh ada tebing di situ, tapi kaca, jadi nggak terlihat gitu. Apa tuh gitu kan ya. Terus habis itu perempuan tuh itu bisa dibilang menghalangi gitu ya, menghalangi perempuan dalam mencapai posisi kepemimpinan atau mungkin posisi tertentu lah yang di atas dari sekarang gitu ya. Gitu Kak. Terus kalau dari pandangan Kak Luxi gitu kan, kenapa sih tebing atau atap kaca ini bisa ada gitu? Yang pertama adalah ini sangat berkaitan erat sama yang dibicarain Mansur Fakih tadi di awal, bahwa ternyata masih ada salah satu bentuk ketidakadilan gender juga, apalagi di ruang kerja tadi. Salah satunya adalah stereotyping atau stigmatisasi gender, dimana seorang perempuan ketika memilih untuk berkarir atau ada di dunia kerja, mereka punya label negatif gitu. Maksudnya adalah ketika perempuan nih ya mau maju ke jadi direktur atau jadi kepala satu divisi tertentu gitu, itu pasti nanti pertanyaannya adalah, lah terus keluargamu gimana, siapa yang ngurusin gitu. Sedangkan kalau laki-laki mau maju nih, mereka tuh nggak ada beban atau nggak ada label itu tadi, bahwa laki-laki tuh ya punya tanggung jawab juga di rumah. Padahal sama aja kan ngomongin soal pekerjaan rumah atau pekerjaan publik ya, apalagi kalau udah bersuami istri gitu yang udah berkeluarga, pekerjaan atau tanggung jawab di rumah ya tanggung jawab bersama gitu, nggak cuma tanggung jawabnya perempuan aja. Nah ternyata selama ini karena tanggung jawab perempuan tadi tuh masih dilekatkan sama perempuan, akhirnya itu kebawa tuh ke kantor. Nah di kantor orang-orang yang berpikiran seperti itu mempertanyakan itu. Dari mempertanyakan itu, akhirnya si perempuan jadi kayak, ini kelihatan nih posisi di atas tuh kelihatan, posisi direktur tuh kelihatan, tapi untuk mencapainya ternyata kita terhalang sama kaca tadi, itu disebut sama glass ceiling. Kalau glass cliff itu lebih ke kita mau seberapapun memanjat gitu dan ya, merangkak ya kegelincir lagi, nggak bakalan susah intinya untuk naik ke posisi tertinggi. Kayak kita manjat tebing tapi yang kita panjat itu adalah kaca, ya melorot terus kan, maksudnya ke bawah terus. Nah itu terjadi, itu masih terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika aku waktu itu mau maju jadi ketua umum organisasi. Itu pengalaman pribadiku. Waktu aku mau mencalonkan, aku udah mencalonkan, ada lawanku laki-laki, dan ketika musyawarah itu tuh dibahasnya gini, kalau Mbak Luxi itu kan Mbak Luxi perempuan, karena perempuan kan
menstruasi gitu kan. Jadi karena menstruasi setiap bulan, jadi emosinya nggak bisa terkontrol gitu. Kalau nggak bisa terkontrol kan nanti susah kepemimpinannya dan lain sebagainya. Nah titik itulah yang dijadikan sama mayoritas opini tadi untuk biar aku nggak jadi pemimpin. Makanya akhirnya di titik itu aku gagal. Tapi itu juga ada banyak faktor juga sih, karena aku yang kurang minim pengetahuan tentang politik, terus nggak membuat aliansi politikku sendiri biar bisa mendukung aku ketika pemilihan. Nah itu juga salah satu faktornya. Tapi ternyata perempuan tadi masih susah loh untuk jadi ketua organisasi pun masih susah kalau itu lawannya juga laki-laki gitu, dan menjatuhkannya pakai faktor menstruasi tadi, dimana faktor menstruasi itu kan sebenarnya faktor biologis ya, dan sebenarnya sangat bisa banget untuk dibedakan dengan faktor-faktor publik untuk jadi leader, untuk punya leadership yang baik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa banget tanpa harus terpengaruh sama hal-hal biologis kita tadi. Walaupun memang ada di sisi perempuan PMS dan lain-lain, yaitu ada. Cuma justru kalau misalnya ada yang menjatuhkan dengan alasan menstruasi tadi, kita sebenarnya bisa balas. Dan ini baru aku dapetin ya beberapa couple years ago. Aku mikir loh, justru kalau misalnya kita itu menstruasi setiap bulan, justru kita akan tahu di mana titik kita lagi labil-labilnya, dan mana yang kita bisa maximize to leader something gitu, ya kan? Nah, justru akan sulit laki-laki, karena laki-laki nggak bisa tuh mengekspresikan emosinya, nggak bisa tuh bilang aku lagi capek, aku lagi depresi, aku mentalku lagi nggak baik dan nggak stabil dan lain sebagainya, tuh nggak bisa. Sedangkan perempuan harusnya dengan skema itu bisa lebih sadar, oh di titik ini aku lagi PMS nih, jadi kayaknya aku akan stay back dulu, dan aku akan mendelegasikan teman-temanku yang lain untuk memimpin sebentar, aku akan kasih input dan lain sebagainya, dan itu justru akan lebih efektif. Gitu. Dan itu berhasil juga di kalau kita bicara kepemimpinan perempuan, ada di New Zealand. Perdana Menterinya yang sebelum ini itu perempuan juga kan, aku lupa lagi namanya. Tapi itu juga salah satu contoh keberhasilan sebenarnya kalau perempuan memimpin. Yang di Indonesia, Najwa Shihab, dia memimpin juga perusahaan narasi dan lain sebagainya, dan dia berhasil. Kenapa perempuan harus selalu dihadapkan dengan pilihan mau karir atau keluarga? Kenapa nggak dua-duanya? Perempuan bisa dua-duanya, laki-laki pun juga bisa dua-duanya gitu. Yang penting sebenarnya kalau ngomongin soal private space atau di keluarga, itu ngomongin soal komunikasinya udah baik, udah sehat atau belum nih, kolaborasinya seperti apa nih, kayak gitu. Nah ternyata itu tadi di perusahaan, di workspace kita masih dipertanyakan. Nah nanti gimana keluargamu, anakmu gimana dan lain-lain. Akhirnya jadi pikiran lagi, mempertimbangkan maju nggak ya, jadi nggak ya. Kalau laki-laki lancar aja dia. Membebankan beban domestik. Tapi ini agak apa ya, wow ternyata kita nggak bisa maju tuh karena faktor-faktor kayak misal menstruasi gitu ya, dimana hal seperti itu kayak kondisi biologis bener tadi, kayak kita nggak ada yang minta untuk itu juga. Maksudnya adalah menurutku ya Kak Luxi ya, bukannya semua orang tuh bakal punya fase mental breakdown ya. Betul. Kayak everyone pasti pernah gitu, everyone has that. Tapi entah kenapa ketika when it comes to women itu benar-benar di highlight banget gitu, kayak emang perempuan tuh emotional banget gitu. Itu mitos. Itu mitos ya. Gak ada studinya ya. Oke, tapi ada beberapa studi memang sih yang bilang kayak katanya perempuan itu memang dia lebih punya perasaan gitu daripada laki-laki. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin di beberapa waktu atau di beberapa lingkungan lain gitu juga bisa terbalik karena yang namanya manusia gitu kan. Itu sebenarnya dibahas juga di bukunya Soekarno, judulnya Sarina. Iya, Sarina, betul. Nah itu ngomongin itu juga. Jadi sebenarnya itu tadi mitos. Kalau ngomongin kalau perempuan itu punya
lebih dominan emosinya, itu tuh ditimbang tuh ya, ada diteliti siapa gitu ilmuwan yang meneliti kalau misalnya emosi berarti hatinya lebih besar atau apa gitu kan. Tapi ketika di-compare sama laki-laki, ya enggak, justru lebih besar laki-laki gitu. Jadi itu tuh enggak terbukti. Mungkin penelitian yang disebutkan sama Yuri tadi itu penelitian dari mereka yang punya klasifikasi tertentu untuk melihat si perempuan-perempuan ini ternyata punya validasi yang lebih besar untuk memvalidasi emosinya ketimbang laki-laki. Itu juga ada kayak gitu. Dan ngomongin soal bapak psikolog dunia atau Sigmund Freud, dia sebenarnya juga agak misoginis gitu. Makanya perlu dipertanyakan juga gitu ilmu psikolog itu. Jauh jadinya. Jadi sebenarnya penelitian juga kadang-kadang nggak sensitif gender berarti ya bisa. Bisa jadi gitu. Tapi nggak semua ya. Tadi kita juga udah ngomongin tentang nyinggung sedikit tentang keluarga gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih nyambung banget nih Kak. Jadi salah satu hal yang menjadi obstacle gitu ya bagi perempuan gitu, entah kenapa yang jadi obstacle padahal keluarga adalah hal yang paling indah gitu ya. Dalam berkarir itu adalah tuntutan karir dan peran tradisional dalam kehidupan pribadi atau keluarga itu tadi. Dalam beberapa kasus bahkan mereka harus merelakan kehidupan kerjanya dan harus resign gitu kan, dan fokus mengurus keluarga. Terus sebenarnya bisa nggak sih Kak work-life balance itu diwujudkan sama perempuan yang sudah punya keluarga, punya anak, punya suami? Bisa nggak tuh? Bisa nggak? Possible nggak? Possible. Ketika pasangannya yang ada di rumah, atau kalau ini ngomongin soal perempuan, apakah perempuan possible untuk punya work life balance? Sangat possible ketika si laki-lakinya itu juga jadi allies atau jadi support sistem pertama si perempuannya tadi. Jadi kayak di rumah nih udah membagi peran domestiknya. Oh, kamu ini, aku yang ini. Kalau misalnya aku masak, kamu yang jaga anak ya. Kalau misalnya aku yang jaga anak, kamu yang nyuci baju ya. Itu sebenarnya bisa banget. Nah, masalahnya adalah banyak laki-laki yang masih berpikiran kalau pekerjaan domestik itu cuma punya perempuan aja, jadi yang menyelesaikan juga perempuan aja. Aku pikir itu adalah satu sikap yang arogan dari laki-laki. Kalau misalnya enggak punya sensitivitas untuk membantu pasangannya. Nah, dari membantu itu nanti kan ada space di mana si laki-laki juga punya pekerjaannya. Nah, nanti ya udah tinggal gantian aja sama pekerjaan si perempuannya. Nanti komunikasinya gimana kayak gitu. Dan kalau aku pribadi, kalau misalnya untuk anak muda ya, sebelum memutuskan untuk punya anak, lebih dimatengin lagi untuk bicara sama pasangan dulu, disettlekan atau dipersiapkan dulu untuk punya teamwork di family itu gitu loh. Jadi ketika punya anak tuh nanti nggak bingung lagi gitu. Jadi dari diri kita sendiri harus disiapkan tadi untuk punya mindset, oh iya, peran keluarga itu peran yang berkesalingan, atau peran-peran yang lain itu peran-peran berkesalingan, dan yang laki-laki juga harus punya mindset yang sama gitu, bahwa pekerjaan-pekerjaan baik itu domestik ataupun publik itu adalah pekerjaan yang perlu punya tanggung jawab yang berkesalingan tadi gitu. Jadi kalau udah berkesalingan, pekerjaan mana yang belum terpenuhi, ya nanti bisa dibantu sama yang lain. Itu dari aspek keluarga. Nanti kalau dari aspek perusahaan, nah kan ini ngomongin perempuan pekerja ya, juga kan ya. Nah, perempuan pekerja ini juga akan punya work life balance ketika perusahaannya juga sehat. Dimana perusahaan yang sehat itu tadi punya SOP kekerasan seksual yang jelas, SOP perlindungan perempuan yang jelas, atau punya layanan-layanan yang itu cukup inklusif untuk perempuan. Misal kalau misalnya perempuan mau membawa anaknya atau apa, itu tuh bisa terakomodasi dengan baik gitu loh. Gitu. Jadi ada peran tadi partner sama peran perusahaan itu dulu. Nanti
kalau soal omongan mayoritas masyarakat ini tuh nanti bisa nomor 2 gitu ya. Nomor 2 untuk dikerjakan bareng-bareng sama komunitas-komunitas yang lain, maksudnya aliansi-aliansi yang lain gitu, untuk mengedukasi. Yang penting berarti internalnya dulu lah. Betul. Ya, sama keluarga, sama suami gitu kan. Oke. Terus ini juga sebenarnya pernah disinggung Kak. Jadi dulu aku pernah ikut webinar gitu kan pada saat Hari Kartini gitu di tahun 2021. Dia disebutin sama Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia Persero gitu, Ibu Rima Novianti pada saat itu. Dia menjelaskan kalau misalnya memang promosi karir itu sesusah itu untuk bisa memang harus ada breakthrough-nya gitu kan untuk bisa ada di posisi top level management gitu. Terus dia juga bilang tuh kalau misalnya memang di Pelindo sana itu dia sudah bagus gitu ya. Pelindungan untuk perempuannya, tapi mungkin akomodasi seperti nursery room sama fasilitas daycare itu belum tersedia. Nah mungkin itu ya yang dimaksud sama Kak Luxi tadi gitu. Jadi kalau ada akomodasi daycare atau nursery room, jadi misalnya ibu mau menyusui anak gitu ada nursery roomnya, itu bakalan ini ya makin terakomodir lah. Seperti itu. Baik-baik Kak. Terus tadi juga sempat disebutin nih sama Kak Luxi bahwa laki-laki gitu, laki-laki sebagai sekutu gitu. Laki-laki sebagai sekutu dalam mewujudkan kesetaraan gender. Tapi sebenarnya gimana sih Kak harusnya seorang laki-laki itu menyikapi isu kesetaraan gender? Aku bilang laki-laki yang bisa menyikapi isu kesetaraan gender dengan baik itu adalah new male. New male, laki-laki baru. Ada juga tuh kayaknya aliansi laki-laki baru gitu. Nah, kenapa laki-laki baru? Karena mungkin kalau old male kan mereka yang masih kolot mungkin ya, masih fundamental gitu perspektifnya. Nah, laki-laki baru ini yang lebih progresif nih, yang lebih inklusif, di mana ternyata dulu itu ya, yang pertama kali aku pikir kayaknya feminis itu tuh melawan laki-laki. Ternyata enggak. Ketika aku mempelajari semakin dalam tentang feminisme, kesetaraan gender, justru gerakan ini adalah gerakan bersama untuk punya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok minoritas lain gitu. Makanya kalau misalnya ada yang bilang feminis itu benci laki-laki itu salah juga gitu. Karena kalau ada feminis yang benci sama laki-laki, berarti dia menciptakan satu arogansi baru lagi kan untuk menguasai laki-laki, dan itu nggak akan lagi mencapai kesetaraan gender yang diciptakan di awal gitu. Makanya adanya laki-laki sebagai allies atau sebagai sekutu tadi tuh sebagai teman sebenarnya, sebagai partner untuk ya saling mengedukasi. Mungkin kalau di luar sana tuh banyak laki-laki yang nggak bisa menerima edukasi dari kita sebagai perempuan, bisa nih menerima edukasi dari laki-laki yang sejenis sama mereka. Maksudnya mungkin jokesnya bisa masuk pelan-pelan gitu, bahasanya ada bahasa sendiri misal. Nah itu perlu gitu bantuan laki-laki baru ini untuk jadi contoh bahwa kesetaraan itu tuh bisa dicapai sama nggak cuma perempuan aja tapi laki-laki juga gitu. Salah satu contohnya adalah ngomongin soal kekerasan seksual misal di perusahaan, di tempat kerja. Kalau yang diedukasi adalah nggak cuma di tempat kerja aja sih, di luar juga bisa, maksudnya di luar tempat kerja. Kalau yang diedukasi adalah perempuan aja, berarti yang tahu atau yang aware tentang isu kesetaraan gender ini adalah perempuan aja. Makanya aku selalu bilang sejak di kampus, sejak berorganisasi, sejak membaca buku kesetaraan gender, kalau kita mau membahas kesetaraan gender, kalau kita mau menghilangkan kekerasan seksual, kita perlu peran laki-laki. Karena kalau misalnya semakin banyak yang tahu atau laki-laki tahu, mereka juga akan ikut membantu untuk mencegahnya bersama. Salah satu contohnya tadi, kalau misalnya kita mendapatkan pelecehan di transportasi umum atau di ruang kerja tadi, ada yang juga tahu gitu caranya membela seperti apa, caranya mengalihkan seperti apa, biar kekerasan itu nggak terjadi gitu. Jadi perlu banget bantuan dari teman-teman laki-laki gitu. Jadi teman-teman laki-laki itu bukan lawan tapi teman. Jujur aku baru dengar sih Kak masalah new male ini gitu kan. New male itu sejak kapan Kak adanya tuh?
Aduh, kapan ya? Kalau istilahnya aku kurang tahu. Cuma selama ini kita menyebut laki-laki yang punya perspektif feminis yang bagus adalah new male. New male itu yang mereka emang sudah paham gitu ya yang tentang progresif, isu kesetaraan gender. Betul, gitu ya. Dan mempraktekannya pasti. Kalau cuma paham tapi nggak berpraktekan ya sama aja ya. Percuma gitu. Kalau sih terus nih kalau misalnya kita dari tadi udah ngomongin tentang perusahaan, korporasi gitu-gitu kan. Nanti juga sempat disinggung bahwa perusahaan harus punya SOP, harus punya nursery room atau daycare yang bisa mengakomodir ibu-ibu menyusui seperti itu. Selain itu apa aja sih Kak yang memang harus dilakukan sama perusahaan atau korporasi untuk mewujudkan kesetaraan gender gitu di lingkungan kerja? Tadi di awal SOP itu penting, nggak cuma kita melibatkan NGO yang punya fokus di isu perempuan dan anak aja, tapi juga melibatkan profesional yang dari lembaga hukum gitu, bisa kayak tadi legal affairs-nya yang ada di perusahaan itu bisa ikut dilibatkan juga karena kan kaitannya sama template dan mekanisme pembuatan yang itu berlandaskan sama hukum juga. Nah itu bisa dilibatkan untuk membuat SOP yang inklusif gitu. Jangan sampai SOP-nya malah bias gender. Jangan sampai malah SOP-nya nanti memudahkan untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Itu dipastikan, makanya tadi melibatkan NGO untuk memastikan tadi sudah seinklusif apa. Baru nanti diuji coba, nanti setelah verifikasi bisa nanti dilegalisasi dan ada fasilitas-fasilitas yang itu memudahkan perempuan seperti ada nursery room, ada juga tempat playground anak, daycare kalau misalnya membawa anak, terus juga edukasi. Nah tadi di awal aku makasih banget sama Solo Abadi yang udah mau berkenan untuk membahas isu kesetaraan gender, women in manufacture juga. Nah ini penting untuk memberikan pengetahuan. Semoga yang melihat video ini gak cuma publik secara umum, tapi juga pekerja-pekerja yang ada di Solo Abadi juga. Jadi bisa tahu bagaimana caranya bersikap ke sesama manusia ibaratnya. Kenapa kok perempuan itu seringkali dilecehkan atau tidak dianggap rentan dan tidak punya power, itu karena seringkali perempuan tuh nggak dianggap sebagai manusia yang utuh gitu loh. Cuma dianggap sebagai perempuan adalah makhluk seksual gitu aja, makhluk domestik aja kayak gitu-gitu. Nah makanya perlu untuk menganggap partner perempuanmu baik itu di ruang domestik di rumah ataupun di tempat kerjamu itu sebagai perempuan yang utuh juga gitu, dan sangat amat bisa untuk diajak berdialog gitu. Di edukasi itu juga penting. Jadi kalau misal untuk sarannya sendiri berarti korporasi itu seharusnya mempunyai landasan hukum yang melindungi perempuan, ada SOP-nya, kemudian ada akomodasi tadi ya kayak ada nursery room, terus habis itu ada daycare, terus kemudian ada juga edukasi gitu. Jadi aktif melakukan edukasi supaya pekerjanya terutama itu melek gitu, bahwa ada isu kesetaraan gender yang memang harus kita junjung bersama seperti itu. Atau kalau bisa ada workshop bareng gitu. Workshop bareng gitu ya. NGO atau dari kementerian atau bikin juga kolaborasi untuk memberdayakan perempuan, kasih akses beasiswa, mungkin ada kan ya beasiswa kalau yang aku pernah dengar tuh kayak dari Pertamina, dari Unilever, kasih akses scholarship gitu untuk perempuan-perempuan kayak gitu juga bisa. Gitu, atau pemberdayaan masyarakat dengan membantu memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di desa untuk tahu gimana cara buat alat kah atau apakah. Itu juga sangat amat berarti karena selama ini perempuan-perempuan yang tadi disebutkan angkanya ternyata masih kecil untuk menjadi perempuan pekerja di workplace di Indonesia. Itu karena tadi perempuan nggak ada akses atau dia nggak tahu aksesnya di mana untuk mempelajari atau untuk punya base knowledge gimana dia harus bekerja jadi seorang pekerja profesional gitu.
Oke, wow. Jadi sebenarnya kita bisa loh memberdayakan perempuan gitu ya. Karena juga dengan memberdayakan perempuan tuh kita juga udah bikin Indonesia makin maju gitu Kak. Jadi ada satu quotes yang kita ambil dari Michelle Obama gitu ya. Michelle Obama pasti semua orang tahu lah ya, istrinya Barack Obama gitu. Beliau bilang kalau misalnya tidak ada negara yang benar-benar dapat berkembang kalau misalnya menghambat potensi kaum perempuannya dan menghilangkan kontribusi dari separuh warganya. Wah, ini ngeri banget loh ya. Jadi kita nggak bisa berkembang kalau misalnya kita masih nggak peduli gitu sama kontribusi dari perempuan atau nggak memberdayakan perempuan gitu. Terus juga ada juga nih Kak Luxi gitu ya, dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, beliau bilang kalau misalnya investing in women means investing in a brighter future. Wow, sepowerful itu loh kalau misalnya kita mau peduli sama perempuan gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Terus juga di sini kan kita punya isu yang namanya stunting gitu ya. Betul. Itu kan juga sangat-sangat bertumpu sama perempuan gitu ya. Perempuan yang benar-benar teredukasi pasti dia nggak bakal membiarkan anaknya kena stunting. Kayak gitu kan. Jadi kita harap besar banget nih harapan kita supaya teman-teman di luar sana, mungkin Sobat Solid yang lagi menonton inilah at least ya, yang sudah jadi audiens di sini tuh bisa menyadari pentingnya peran perempuan dan enggak lagi memperlakukan perempuan itu sebagai manusia kedua gitu. Betul. Sebenarnya kita masih pengen membahas isu ini Kak Luxi. Panjang lagi sama Kak Luxi. Waktu itu aku pernah ngirim Thor ke Kak Luxi. Panjang banget, terus Kak Luxi kayak ini emang cukup ya Yur buat cuman sehari, ini kayaknya harus berhari-hari kita bahas gitu. Akhirnya dipotong untuk segini aja. Tapi ya udahlah ya, karena memang ada kesibukan lain dari Kak Luxi dan juga kita juga nggak bisa di sini sampai tahun depan gitu kan. Jadi mungkin kita bisa akhiri di sini sih Kak Luxi. Tapi sebelum kita mengakhiri, bisa Kak Luxi sampaikan closing statement. Silahkan Kak Luxi. Kalau misal Obama tadi bilang kayak gitu, presiden pertama kita juga bilang kalau kemajuan suatu negara itu dinilai dari kemajuan perempuannya. Gitu. Jadi benar banget, karena selama ini perempuan tidak memiliki akses yang setara sama laki-laki. Mungkin orang lain bilang, oh sekarang perempuan udah banyak kok yang kuliah, tapi berapa perempuan yang setelah kuliah itu bisa bekerja dengan passion atau dengan harapan mereka gitu. Atau banyak juga kalau di desa-desa, apalagi di Sragen, itu banyak tuh kasus kawin anak tinggi juga. Nah itu juga tuh menciptakan rantai setan yang terus muter kayak gitu aja, dimana perempuan jadi miskin dan mereka juga ditinggal sama suaminya karena nggak mateng usia pernikahannya, ditambah lagi anaknya juga stunting tadi. Itu sebenarnya dampak dari lingkaran setan tadi, rantai setan yang nggak putus-putus tadi. Stunting itu gara-gara seorang perempuan nggak teredukasi dengan baik tentang kesehatan tubuhnya sendiri, plus dia hamil di usia yang muda, yang belum siap tadi. Terus habis itu nanti kalau misalnya ada konflik, cerai, habis itu dia mau daftar padahal dia lulusan SD atau lulusan SMP, jadi untuk cari pekerjaan yang proper juga sulit lagi. Belum lagi nanti kalau misalnya mau belajar lagi harus kejar paket C dan lain sebagainya itu semuanya dihadapi oleh perempuan. Makanya teman-teman yang ada di luar sana, Sobat Solid, kalau misalnya masih muda silahkan dikejar setinggi-tingginya mimpi-mimpinya itu. Terus nanti kalau misalnya ada teman-teman yang udah di dunia kerja terus pengen menjamin nasibnya di dunia kerja biar bisa lebih inklusif, bisa lebih aman lagi, coba kumpulin teman-temannya untuk ayo kita bersolidaritas bikin SOP bersama kalau belum ada SOP-nya gitu. Dan bisa saling memberikan edukasi satu sama lain. Kalau misalnya ada perempuan yang mau maju, kita dukung sesuai dengan value-value dan pengalaman yang ada. Oke, wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Best.
Thank you very much Kak Luxi udah hadir di sini membersamai kami untuk menjelasin tentang kesetaraan gender kayak gitu. Nah mungkin aku sebenarnya sayang banget nih harus meninggalkan pembicaraan ini ya karena begitu menyenangkan sekali dan juga informatif kayak gitu. Tapi mungkin kita harus sampai di sini aja Kak Luxi. Tapi sebelum benar-benar berpisah nih, mungkin kita bisa menyampaikan salam gitu. Tapi biasanya kayak salam akhir gitu. Tapi kalau misalnya di feminis sendiri, maksudnya di bidang ini tuh ada nggak sih salam-salam misal gestur-gestur tertentu gitu? Gimana ya? Yang ini dari jurnal perempuan aja ya? Oke, gimana tuh Kak? Salam kesetaraan dan pencerahan. Oke, gitu. Berarti salam kesetaraan dan pencerahan. Sampai jumpa Sobat Solida gitu ya. Oke, siap. Nanti hadapnya ke situ ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Salam kesetaraan dan pencerahan. Sampai jumpa. Dah Sobat Solid. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani.